What up Logistalkers, welcome back to Logistalk 2022 bersama gue Wildan. Kali ini gue ada di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Nah, menyambut WSBK Mandalika yang akan dilaksanakan di Sabtu depan, gue akan coba ngobrol-ngobrol nih sama figur di dunia balap motor yang memang sudah terkenal banget dan pasti teman-teman akan tahu. Oke, let's go! Nah, Logistalkers, sekarang nih gue udah tiba di Yamaha Mekar yang berlokasi di Cibinong, Bogor. Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue bakal ngobrol sama salah satu figur di dunia balap motor. This is it, Ray Ratukore. Selamat datang, Mas Ray. Halo, apa kabar, Mas Ray? Baik, Mas. Sehat, Mas. Alhamdulillah, sehat juga. Nah, Mas Ray, mungkin Logistalkers di sana nih belum tahu sebenarnya siapa nih sebenarnya sosok Ray Ratukore. Boleh diperkenalkan dulu nggak, Ray, ke teman-teman Logistalkers? Halo, saya Ray Ratukore yang sekarang saya masih bernaung di bawah pabrikan Yamaha. Baik. Dan saya juga punya toko di Cibinong sini. Oke, baik. Sampai detik ini masih aktif di dunia balap. Masih aktif di dunia balap. Jadi start balap itu dari 2002. Dari 2002? 2002 sampai sekarang. Jadi hitungannya udah senior belum tuh, Ray? Kalau dari 2002? Senior kalau mau dibilang sih termasuk iya ya. Termasuk senior ya? Oke. Nah, kesibukan saat ini, Ray? Kesibukan saat ini sambil memang untuk next week-nya ada persiapan balap di Thailand. Wow. Tapi kesehariannya saya ngurus toko. Oke. Dan ngurus di megang dealer Yamaha Mekar Motor. Oke, berarti ngurus toko dan dealer Yamaha Mekar Motor. Ya. Nah, mungkin jauh sebelum ke sana, Ray, 2002 waktu itu. Yang menginspirasi seorang Ray Ratukore untuk terjun dan ibaratnya anak sekarang bilang basah di dunia balap tuh apa sebenarnya? Jadi start awal balap itu kurang lebih sekitar umur 12-an tahun ya. 12 tahun, oke. Mungkin mulai start race-nya sekitar mulai kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Dan saya berasal dari Kupang, NTT. Oke, dari Kupang. Jadi memang benar-benar pure hobi orang tua. Dan saya pun juga senang, passion-nya ada di motor. Jadi startnya dari Kupang, saya merantau balapan di Kupang. Iya. Dan bisa sampai ke Jakarta. Jakarta, oke. Itu di Kupang waktu itu dulu, Ray, balapan-balapan liar gitu atau gimana ya maksudnya? Kalau balapan liar sih hampir nggak pernah ya, karena memang orang tua itu jaga. Jangan sampai kebut-kebutan di jalan, tapi sedikit ada colong-colongannya. Colong-colongannya waktu ada itu pasti. mungkin baru mulai senang-senang naik motor, jadi ada colong-colongannya untuk balapan Liar. trek-trekan gitu, tapi tidak rutin seperti yang pada umumnya. Oke. Berarti nggak ngedrak-ngedrak kayak di Antasari itu bukan Ray enggak. Ratukore tuh ya. Enggak. Jadi dari Kupang ya. Terus pindah ke Jakarta tuh tahun berapa, Ray? Jadi saya start dari Kupang, perjalanan karir di Kupang. Jadi di Kupang itu ada namanya Region 3. Region 3 itu kejurnas untuk wilayah NTT, NTB, Bali. Oke. Jadi ada region di situ. Jadi selama perjalanan balap mulai dari awal karir dari 2002 sampai 2005 saya ngikut di regional itu pure didanain papa dan mama. Oke, berarti dari dana orang tua ya. Sebenarnya sangat support ya orang tuanya Ray Ratukore ya. Tapi perjalanan waktu papa dan mama juga mungkin lihat dan saya pun beranjak besar, mulai nakal. Oke. Akhirnya papa dan mama ngasih opsi, kamu mau sekolah atau mau balap. Kalau kamu mau balap, monggo urus diri sendiri. Tapi kalau mau sekolah, papa dan mama biayain. Jadi papa dan mama udah nggak mau ngurus kamu balap lagi. Oke. Saat itu Ray Ratukore memilih? Saya memilih kalau saya sekolah, saya pikir tapi otak saya di motor, cuma aja. Jadi akhirnya saya memilih untuk hijrah ke Bali sendiri. Hijrah umur berapa tuh, Ray, waktu itu? Lulus SMA ya kalau nggak salah. Lulus SMA hijrah ke Bali sendiri? Sekitar 2005 tuh. Oke. Akhirnya hijrah ke Bali, ya semua berawal dari Bali, itu start dari nol. Oke. Jadi di Bali nggak tahu mau ngapain, akhirnya ikut kerja di bengkel, kayak bengkel harian lah di pinggir-pinggir jalan gitu. Sebagai mekanik tuh berarti? Sebagai mekanik. Jadi udah start memang from zero. From zero to hero di dunia balap, teman-teman. Logistalkers. Jadi
pada saat kerja, tapi kan waktu itu di Bali juga nama saya juga sudah mulai orang tahu. Oke. Pada satu ketika saya lagi kerja di bengkel, bengkelnya dekat lampu merah. Jadi ada satu teman itu lagi pas lampu merah, dia lihat saya, dia manggil, "Rey, kamu ngapain di sini?" Saya kerja. "Oh ya udah, kamu ikut saya aja di bengkel saya, di bengkel balap." Wah, saya senang banget. Ya udah, jadi pada saat itu saya pindah ke bengkel dia, jadi saya sebagai mekanik juga, tapi nggak aktif balik. Udah berjalan 1 seri, 2 seri, berjalannya balap, pembalapnya sakit. Jadi dia bertanya, "Rey, kamu masih bisa balap?" Saya hanya jawab waktu itu, seingat saya, kalau dikasih kesempatan saya bisa. Jadi pada saat itu saya balap langsung juara 1. Wih, keren. Nah, kejuaraan apa tuh? Lokal gitu? Lokal di Bali. Jadi habis itu udah, kamu gak usah jadi mekanik, kamu jadi pembalap aja. Emang rezeki nggak kemana ya, betul ya, dari mekanik langsung jadi pembalap ya, dadakan pada Leo. Tapi memang basicnya juga udah memang balap. Karena waktu dulu awal balap di Kupang tuh orang tua benar-benar full support, teknisi semua pun saya balap dari Jawa. Jadi saya berkembangnya cukup, progresnya ya lumayan cepat. Ya. Berarti baby steps menuju ke hingga titik saat ini tuh perjuangannya ada banget ya, Re? Ada. Oke. Nah, mungkin kalau tadi ngomongin kejuaraan balap, kejurnas pertama yang seorang Rey Ratu Kore cicipi itu apa tuh kalau boleh tahu? Kejurnas pertama itu udah mulai dari yang region itu. Setelah itu saya waktu di Bali, saya punya impian suatu hari saya akan balap di Tanah Jawa, karena semua rider, semua pembalap daerah terutama pasti punya impian, nggak usah muluk-muluk, bisa balap Asia, bisa balap di World Championship. Betul. Pasti punya harapan bisa balap di region Jawa. Oh, di Pulau Jawa gitu. Iya, maksudnya di Sentul atau di mana sih, Re? Di Pulau Jawa tuh kan mau di Sentul, mau di mana aja, karena di otomotif Indonesia tuh acuannya ya ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Jakarta, senternya Jawa, ya ibaratnya. Oke. Nah, berarti itu setelah akhirnya sudah mencicipi kejurnas pertama, bisa nggak ceritain, Rey, sirkuit mana di Indonesia yang paling berkesan menurut Rey Ratu Kore? Kalau kita dari daerah itu pasti melihatnya, kalau kamu dianggap senior, pasti kamu harus balap di Sentul dulu. Mindsetnya begitu berarti ya. Jadi kalau kamu sudah injak Sentul, berarti itu baru namanya pembalap. Itu baru namanya pembalap. Kalau kamu masih di jalanan atau di trek-trek biasa, belum ada apa-apanya. Jadi semua orang, apalagi kita orang daerah, punya harapan besar tuh bisa balap di Sentul. Sentul ya. Nah, dan pertama di Sentul juga langsung bisa runner up. Pertama kali nginjekin kaki di Sentul langsung runner up. Nah, perasaannya waktu itu begitu pertama kali kaki nginjek Sentul tuh gimana, Rey? Kaki nginjak Sentul itu, itu kayak apa ya? Nah, ini baru balap. Gitu. Ini baru the real world gitu ya, dunia yang sesungguhnya ya. Ya, karena kan selama ini kita di daerah mungkin lihat sirkuit yang jalan raya ditutup atau lapangan dikasih karung, dikasih ban, tapi pada saat injak kaki ke Sentul, treknya luar biasa. Itu tahun 2007. Nah, kondisi Sentul saat itu gimana tuh, Rey, kalau kita boleh ceritain ke teman-teman semua? 2007 ya? Jadi 2007 tuh kondisi Sentulnya aspalnya masih bagus. Jadi memang benar-benar masih treknya masih luar biasa lah. Jadi masih dari dulu sampai sekarang mungkin ada sedikit perbedaan sih. Masih bagus dulu. Bagusan dulu. Lebih bagus dulu ya sebenarnya daripada sekarang ya. Oke. Nah, mungkin dalam kejuaraan yang nasional nih, Rey, ada nggak satu momen yang nggak bakalan seorang Rey Ratu Kore lupakan gitu di yang nasional ya? Jadi waktu itu memang pembuktian sih ya. Jadi saya pasti nggak akan lupa karena saya matahin mitos orang-orang. Gimana tuh? Jadi waktu itu saya balap pakai motor Honda. Kata orang-orang kalau di Sentul besar itu motor Honda nggak kuat. Mitosnya gitu. Tapi saya punya keyakinan kalau saya kerjanya sungguh-sungguh, settingnya serius, pasti hasilnya ada. Jadi waktu itu langsung bisa runner up dan pertama Honda yang bisa lolos di Sentul besar. Sepanjang sejarah pertama kali Honda itu di Sentul Rey Ratu Kore. Runner up ya. Iya. Wow, luar biasa ya. Oke.
Nah, mungkin pertama kali. ya. Oke, jadi mulai nama seorang Ray Ratu Kore ini timbul di kancah balap nasional atau tahun berapa kira-kira, Ray? Udah dari 2005, 2006 ya. Oke, 2005, 2006 ya itu mungkin. Banyak mungkin dong sponsorship atau partnership itu banyak banget mungkin. Kalau partnership nggak ada, mungkin sponsorship itu lebih ke timnya. Oh, Kalau timnya. kita ke balap, ke pembalap, mungkin kita ada agreement kontrak sama owner tim aja. Oke. Oh, berarti di balapan motor itu ada timnya kayak bola gitu. Nah, itu gimana tuh? Ray, maksudnya timnya itu gimana sih? Jadi kalau tim itu, jadi dia punya tim, dia punya motor, dia punya fasilitas semua. Oke. Dia rekrut, sama lah kayak bola, rekrut pemain, Oke. rekrut pembalap. Dia ada prestasi, ya udah dia dikontrak atau bisa digaji. Oke. Berarti satu tim bisa ada beberapa pembalap gitu ya? Bisa. Oke. Jadi kayak sekarang nih, saya punya tim balap Oh, sendiri. Om Ray punya tim balap sendiri nih. Nah, saya namanya? Namanya ini nih, Ray Racing Speed. Ray Racing Speed ya. Nah, jadi pembalap saya ada 4 orang. Oke. Kalau tambah saya yang masih aktif jadi 5. Jadi 5. Ya, jadi saya rekrut pembalap-pembalap muda yang punya potensi untuk level up. Saya coba bina untuk biar bisa jenjangnya lebih lagi. Berarti kaderisasi juga Ray Ratu Kore ini concern ya? Maksudnya, nah inspirasinya mungkin Ray Ratu Kore. Kenapa bisa bikin tim balap dan mau mengkader pembalap muda di Indonesia? Jadi singkat cerita sih saya pernah sekolah di Jepang juga. Wow, oke. Di Jepang itu saya lebih belajar ke manajemen balap. Manajemen balap, ada jurusan manajemen balap ya di Jadi Jepang ya? lebih ke training ke satu tim balap yang ada di sana. Oke. Saya terlibat untuk training lah. Oke, Ya, sertifikasinya kurang lebih gitu ya? sekolah, Oke, Jadi, oke. saya belajar semua untuk manajemen balap, terus pengembangan mekanik, pengembangan pembalap. Ya. Akhirnya pulang saya coba terapin di tim balap saya dan usaha saya sendiri. Oke. Nah, memang waktu begitu Ray Ratu Kore pulang dari Jepang, gimana kondisi pembalap muda saat itu? Apakah nggak keurus atau gimana tuh, Ray? Jadi kalau pembalap muda sendiri sih sebenarnya dari kemarin sih udah progresnya udah ada. Oke. Untuk pembibitan, terus biar progres ke level up, ke championship, udah ada. Hanya saya lebih milih, saya coba dengan gaya saya sendiri untuk kaderisasi, terus buat level up pembalap-pembalap saya dengan gaya saya sendiri. Gaya Ray Ratu Korenya gimana nih berarti nih? Nah, kalau di tempat saya sih, saya karena di sini juga ada mes. Oh, ada mesnya, oke. Ada mes, ada gym sendiri kita, ada sirkuit motocross sendiri. Oke. Jadi pembalap-pembalap saya selama 1 tahun saya kontrak dengan saya punya program sendiri dari tim untuk setiap rider. Karena setiap rider treatmentnya beda-beda, nggak bisa rider A, rider B treatmentnya sama. Jadi rider A treatmentnya begini, rider B treatmentnya begini. Jadi udah punya programnya masing-masing. Tapi pada saat nanti kita latihan di track atau latihan motocross ya bisa bareng. Nah itu berarti setiap ridernya ada pola pelatihannya sendiri-sendiri. Oke. Berarti seorang Ray Ratu Kore ingin mengkader seorang pembalap muda, biasanya dilihatnya potensinya dari mana nih? Pertama attitude ya. Attitude. Attitude, knowledge, sama skill. Jadi attitude paling pertama tapi basicnya attitude. Attitude kalau bagus, untuk nomor 2, nomor 3 knowledge dan skill itu lebih gampang. Masih bisa diasah ya? Iya. Nah berarti mungkin nih Ray Ratu Kore, sobat-sobat Logistalkers yang masih muda, masih milenial pengen jadi pembalap, ada nggak sih tips-tipsnya sebenarnya biar bisa direkrut nih di Ray Racing Team ini? Kalau tips-tips ya paling ya kayak tadi, attitude-nya harus bagus. Baik. Kenapa attitude bagus? Karena di racing team itu yang diutamain komunikasi. Kalau attitude-nya baik, otomatis komunikasinya jadi baik. Betul. Jadi pertama itu, kedua jujur, dan ketiga fisiknya harus bagus, keempatnya disiplin, dan kelima rajin. Ya, karena semua di tim punya program, punya sistem yang berbeda-beda. Jadi kalau kayak di kita ya, kita lebih utamainnya itu sih. Berarti yang takut-takut ngebut gitu bisa nggak tuh, Ray? Masih punya kesempatan nggak kira-kira mereka? Sebenarnya
intinya dia punya kemauan. Kalau masalah dia takut apa tuh, itu semua bisa diasah dengan kita berlatih. Yap, yap. Dan kalau buat latihan sendiri ya programnya memang agak panjang, kalau terutama buat rider baru ya. Berapa lama tuh? Bisa 1 tahunan sampai 2 tahun. Okay. Karena dari situ kita lihat mungkin dia punya ambisinya besar untuk jadi pembalap. Yap. Tapi kan dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ini. Betul. Akhirnya cuma ada yang mau jadi pembalap, gua pembalap. Oh, biar gak gengsi doang, gaya-gayaan doang. Tapi ya itu biar buat show aja gua pembalap, tapi dia buat level up-nya nggak bisa. Jadi jadi banyak kriteria, makanya perjalanan bisa training itu bisa 1 tahun sampai 2 tahun, karena dari situ kelihatan tuh ada bakat apa enggak. Oke. Ntar kelihatan juga yang mana yang kena superstar syndrome ya, kayak tadi. Star syndrome itu paling bahaya kalau di atlet sendiri tuh, itu yang paling bahaya sih sebenarnya. Nah, Om Ray biasanya kalau ngelihat ada pembalap yang kira-kira bakal kena star syndrome, ada treatment tertentu nggak? Ada. Nah, gimana tuh biasanya, Ray? Jadi kalau star syndrome yang di kita sendiri pun yang udah berjalan nih, ada beberapa atlet yang seperti itu. Jadi dia sudah overconfident. Oke. Terus sudah menganggap semua itu mudah. Jadi udah nggak ada challenge lagi buat dia. Nah, kalau di saya kenapa buat mengantisipasi star syndrome seperti itu, saya dengan program latihan. Oke. Kalau dia bisa jalanin teratur dan tertib, berarti itu bisa di treatment. Tapi kalau orang sudah kena star syndrome, kita ngomong apapun udah digampangin. Oke. Akhirnya udah bisa taunya pada saat eksekusi inilah itulah. Jadi komunikasinya jadi nggak bagus, chemistry sama mekanik jadi nggak bagus. Iya, karena tengil ya tadi. Iya. Oke. Makanya itu yang paling bahaya kalau kita di dunia balap. Star syndrome itu penyakit ya. Makanya kita gimana di tim harus maintain seorang rider, bukan rider saja tapi mekanik dan tim itu sendiri. Satu kesatuan tuh ya. Jangan sampai kalau satu kena berarti udah tuh merembet semua. Karena itu penyakit sih sebenarnya, penyakit menular. Oh, berarti kalau misalnya ada rider udah kena sindrom, mekaniknya pun juga bisa jadi tengil juga nih, Ray? Bisa. Wah, jadi paling jago gitu ya. Jadi udah busung dada, makanya saya selalu tanamin ke anak-anak, di atas langit itu masih ada bintang, jangan tengil. Di atas langit masih ada bintang, Logistalkers. Ini bagus nih quotes-nya. Nah, mungkin kita kembali ke sirkuit, Ray. Setelah tadi di 2005-2006 sudah mulai awareness tentang Ray Ratu Koré sudah muncul nasional. Pertama kali mungkin mencicipi sirkuit level internasional tuh di mana? Itu 2009 ya. 2009 itu 2007 saya langsung pertama kali itu habis juara runner up pakai Honda. Langsung pertama kali saya ke Jepang. Di Motegi, yang event MotoGP itu. Motegi. Itu berarti kelas apa tuh, Ray? Motegi itu semacam acaranya Honda. Jadi perwakilan dari Honda Indonesia, Honda Thailand, jadi Honda Asia. Untuk kejuaraan di sana. Jadi waktu itu pakai motor 150 cc Sport 150. Sport 150 cc di Motegi. Nah, lagi-lagi begitu menginjakan Motegi, apa perasaan Ray Ratu Koré? Perasaannya kita biasa di Indonesia yang panas ya. Pada saat pergi balap musim dingin, jadi benar-benar cuaca yang berbeda. Jadi udah belum balap udah dingin duluan. Orang harus coba sebelum balap pemanasan malah kedinginan ya. Nah, era itu Ray Ratu Koré, Motegi dan Sentul. What's the difference? Apa perbedaan paling signifikan? Untuk tracknya ya? Untuk tracknya ya, kalau saya bilang sih di Jepang itu meskipun Motegi kalau mau dibilang track juga lama, lama. Tapi dari segi persiapan, manpowernya, marsalnya, tracknya benar-benar, apalagi Jepang itu ya, safety first. Jadi semua itu ada perhitungannya, nggak asal dari kita lihat tiap pos marsal itu dilengkapi dengan mungkin kita lihat sekarang baru orang udah mulai marsal itu pakai helm. Tapi
dari dulu di Jepang itu dia sudah menerapkan itu. Oke. Jadi dari 2007 yang menurut saya baru pertama ke situ, saya lihat, keren amat ini Marshall udah pakai helm. Iya. Terus bajunya memang udah baju-baju safety. Jadi benar-benar pada saat ada yang crash juga dia punya treatment cara buat nolonginnya ada. Jadi benar-benar Marshall yang terlibat di track itu dikasih edukasi. Dan buat trader juga, buat trader terutama, meskipun saya sudah waktu itu mau dianggap pembalap sudah cukup mengerti, tapi tetap kita masuk di track itu kita sebagai orang baru. Jadi kita masuk di itu dikasih pengetahuan dulu. Jadi dikasih pengetahuan tentang kondisi track, ibarat tata tertib tracknya lah. Jadi kita kasih tahu ini sirkuitnya tikungannya begini, ada beberapa tikungan kiri, ada beberapa tikungan kanan, dan cara keluar pitnya harus begini. Jadi kultur di track itu dijelasin dulu. Terus kita pun anak baru yang baru join di track itu, pada saat praktis kita dipakein rompi. Jadi ada semacam, jadi di situ tuh saya lihat ada benar-benar yang pertama, kalau yang belum pro dia akan pakein rompi yang ada airbagnya. Yang kedua itu kayak kita rompi hijau. Nah itu anak ini sudah lincah, sudah bagus, tapi dia baru pertama kali masuk track ini. Jadi pada saat ketemu sama rider yang lebih kencang atau yang sudah hafal, ada markingnya. Ketemu rider green, rider hijau, harus hati-hati, dia baru pertama kali di sini. Ada tandanya. Enak dong kalau kayak gitu ya malah. Iya, jadi nanti di situ dia penilaian, udah layak nih anak ini. License-nya keluar. Kamu license di track, kamu diizinin untuk berlaga di sirkuit ini. Gitu. Ada dikasih pasnya gitu ya. Iya. Jadi nanti nggak pakai rompi lagi dong. Udah enggak. Jadi attitude di tracknya tuh udah bagus. Kadang-kadang kan kalau di balapan itu kalau nggak dikasih sign seperti itu, akhirnya misalnya saya sudah balap nih, wah kok tiba-tiba dipotong lainnya sama orang ini. Pada saat udah marah-marah baru dikasih tahu. Kalau kayak di misalnya yang di sini-sini ya. Maaf mas, saya baru pertama kali di track. Kayak gitu. Kalau di sana kan sudah ada sign gitu, otomatis kita yang mengerti, kita yang ngalah. Jadi nggak ada ketegangan gitu ya. Dan dia pun juga di depan itu udah pasti aman. Kita yang ngerti dah gitu. Di belakang tuh udah ngalah. Nanti cari posisi yang aman buat salib. Nah itu yang perbedaannya signifikan dengan kita di sini. Berarti di Sentul waktu itu nggak ada Marshall pakai helm dong, Mas Ri? Di akhir-akhir ini dulu belum ada. Dulu belum ada ya. Oke. Nah mungkin di sirkuit kancah internasional, pengalaman yang nggak terlupakan. Hampir semua ya nggak terlupakan ya, karena setiap seri itu punya momen yang bagus-bagus. Jadi tapi waktu di Sepang lah 2012, pertama bukan pertama sih, sudah beberapa kali. Waktu itu balapan kondisi kakinya nggak bagus. Lagi cedera, Ri? Jadi patah. Patah seminggu, habis itu balap. Jadi ini kakinya bekas patah. Itu yang itu. Iya, itu jadi clear dari dokter boleh balapan atau gimana? Clear. Clear. Jadi, tapi seminggu doang. Jadi kadang-kadang kan ya namanya anak muda. Dokter kan selalu dia punya SOP. Pasti. Tapi kan kadang-kadang kita yakinin dokter, kuat, coba berdiri, kuat. Padahal ditahan sakitnya gitu. Oke. Jadi tapi waktu abis patah tuh jadi pembalap itu cuma dihadapi sama 2 pilihan. Kamu bisa lebih bagus atau bisa lebih jelek. Gila. Jadi kenapa saya waktu itu habis cedera mikir, aduh saya balapan gimana ya kaki kayak gini. Tapi akhirnya saya milih untuk jadi lebih bagus. Jadi untuk dengan kaki kondisi kayak begini, feel untuk setup motor tuh lebih sensitif. Ya waktu itu ada barang yang longgar kayak baut apa waktu itu lupa. Yang longgar aja saya tahu. Langsung saya pelan, ini feeling ada yang nggak beres ya. Gila. Jadi feelingnya lebih feeling good lah.
Ih, berarti makin pas cedera feeling jadi lebih kuat gitu ya. Jadi dikasih kan sama Tuhan mungkin ya, gitu jadi kali kan ya. kita belajar dari pengalaman, akhirnya ya jadi kayak begitu. Oke. Berarti itu yang paling dikenang lah ya di Iya, Sepang Malaysia iya, ya. iya. Oke. Nah, Ray, ini dari tadi dianggurin nih. Ini ada motor. Boleh nggak cerita ini motor apa sih sebenarnya? Nah, ini motor R1M punya Erik Saputra. Oke, Erik Jadi, Saputra ya. Tapi motor ini juga saya sering pakai. Jadi kemarin kita pakai riding di test track di Mandalika juga. Oh, oke. Nanti kita akan ngobrol itu pasti, Ray. Jadi luar biasa lah motor R1M ini. Dan ini motor juga udah berapa kali championship ya untuk di Indonesia dan juara terus. Wow, oke. Ini motor sang jawara berarti Iya. nih. Oke. Ini R1 ini berapa cc nih? 1000. 1000 cc. 1000 Kalau cc. boleh di spill nih, Ray, harganya berapa sih sebenarnya? Kalau harga sih kurang lebih sekitar, kalau stok itu ya yang standar sekitar 800-900. 800-900 juta. Iya. Wow, oke. Kalau ngemodifnya jadi begini nih, habis berapa nih, Ray? Modif ya kurang lebih ya habis 300-400 juta. Oke, berarti total 1,5 M lah kira-kira. 1,5 Ini motor 1,5 M, lebih mahal dari rumah saya, Ray. Oke, ini berarti oke. Terus fiturnya nih, Ray, apa yang jadi pembeda nih? Nah, kalau R1M ini sebenarnya nggak diperuntukkan untuk balap karena semua dari ini semua serba komputer, sampai nyeting suspensi pun komputer. Oke. Tapi untuk buat kita latihan atau balap-balap lokal aja cukup. Oke. Tapi aslinya harusnya itu nggak boleh pakai yang komputer kalau untuk suspensi depannya. Oke. Kita harus pakai yang manual. Untuk manual tuningnya harus. Nah, kenapa tuh? Kok nggak boleh? Karena kalau pakai komputer dia sudah ada partisi di dalam komputer itu, jadi kita cuma boleh sampai ke kiri 5, ke kanan 5. Jadi nggak bisa lebih. Nggak bisa maksimum gitu ya. Oke. Jadi dia sudah punya batasan. Oke. Ini motor di tim balapnya Om Ray ya? Iya, tadi? benar. Oke. Tadi siapa nama ridersnya, sorry? Erik Saputra. Erik Saputra. Motor 1,5 M punya Erik Saputra nih, Logistalkers ya. Nah, mungkin bisa di-spill nih, Ray, ke teman-teman Logistalkers. Kan ini motornya 1,5 M. Iya. Kalau peralatannya itu total berapa sih dari helm sampai kaki? Untuk helm sendiri, Nah, helm nih. ada Arai itu sekitar 12, yang paling mahal 12 juta. Jadi range harganya itu dari 9.800.000 sampai yang karbon itu sekitar 48 juta lah. Helm 48 juta. Yang karbon tuh yang gimana tuh maksudnya? Yang karbon itu kebetulan di sini juga nggak ada. Jadi yang karbon itu dia lebih ringan. Oke. Terus memang beda lah kekuatannya. Jadi ada harga, ada rupa juga tuh. Oke, safety-nya pasti lebih oke lebih. dong. Tapi yang dengan harga segini juga, apalagi kalau brand Jepang, kenapa kita suka sama brand Jepang? Kenapa tuh? Untuk safety-nya dia memang concern banget kalau untuk safety. Jadi kita benar-benar jadi kalau kayak Arai sendiri, kenapa milih Arai? Kayak ibaratnya tuh kepala kita dipeluk. Oh, senyaman itu, secomfort itu berarti ya. Jadi Oke. kenapa harus kayak gitu? Pada saat balap kita butuh kepala kita juga, pada saat pemakaian helm fittingnya tuh harus benar. Apa karena kalau ada yang kejepit, kita kalau makin capek mungkin aliran darah atau apa nggak jalan. Iya, malah puyeng ya. Nggak bisa mikir apa-apa. Karena harus fokus kan itu ya, di sirkuit itu ya. Terus sirkulasi udara, ya kita kan sama aja kalau kita pakai masker, kita lari, ngapnya kan beda. Makanya kan di helm pun juga sendiri, kita bernapas kan ada batasannya. Makanya sirkulasinya kalau nggak bagus, pasti kesulitan juga. Oke, berarti itulah kelebihannya Arai ya, karena safety concern-nya sangat tinggi. Dari baju mungkin, kalau helm tadi 48 juta bajunya? Bajunya variasi ya, mulai dari 21 juta sampai sekitar 70-an juta juga. 21 juta sampai. Nah, kalau baju tuh, Ray, apa tuh fitur-fitur yang emang kita harus concern di sana? Kalau baju sendiri kan ada airbag-nya. Airbag, oke. Kalau yang harga sudah di atas 70-an juta tuh sudah ada airbag. Terus memang benar-benar di badan tuh fittingnya sesuai dengan ukuran badan kita. Oh, oke. Jadi kalau kayak saya sendiri nih orang tinggi,
dengan wear pack yang stok yang ada size misalnya M atau L tuh nggak ada yang cocok. Jadi saya memang harus custom. Karena posisi badan agak sedikit berbeda dengan wear pack stok. Jadi memang harus custom biar fittingnya tuh harus benar-benar pas. Iya. Dan kita fitting bukan fitting berdiri, kita fittingnya di atas motor. Oh gitu, diukurnya di atas motor gitu? Iya, karena kita kan pakai wear pack untuk di atas motor, bukan untuk berjalan. Iya sih bener. Kadang-kadang kan kalau kita berdiri ada yang ketarik nih di sini, nggak enak. Iya. Tapi kalau kata orang Jepang, emang kamu balapannya berdiri, kan di atas motor. Logikanya kamu cari nyamannya di atas motor, akhirnya ya di fittingnya di atas motor. Jadi pada saat kita bergerak atau kita belok, pindahan badan itu tuh nyaman, nggak ada yang kepres, nggak ada ini. Kadang-kadang kalau balap, kalau wear packnya salah atau apa terlalu ngepres ini tangan kita bisa kram juga. Oh iya benar sih. Jadi kalau ada yang kejepit atau apa pasti efeknya kemana-mana. Tapi itu gerah nggak sih Om Dan? Gerah. Gerah banget ya? Karena wear pack sendiri kalau yang itu ya kurang lebih 7-8 kilo lah. Gila berat banget, 7-8 kilo berat ya? Wow. Oke, harga 7-8 kilo itu udah paling ringan. Paling ringan? Iya. Wah, berarti rata-rata berapa beratnya? Rata-rata ya sekitar range-nya sampai 10 ada. 10 Jadi sebenarnya kalau dia berat itu protektornya, tapi kalau bahan kulit, kalau semakin mahal bahan kulitnya semakin tipis. Seperti kalau di MotoGP sendiri tuh bahan wear pack-nya tipis. Oke. Hanya dia protektornya yang mungkin tebalnya sih enggak, tapi materialnya yang berbeda. Iya. Berarti dari bahan pelindungnya yang lebih kuat. Itu yang bikin kalau kayak kita sendiri, kalau bahan tuh ada beberapa macam, ada yang Kevlar, ada yang busa, macam-macam. Oke. Tadi dari helm udah, baju udah, sepatu terakhir ya. Sepatu sekitar berapa ya? 7 jutaan ya. 7 jutaan ya. Nah, sepatu sendiri apa tuh yang kita harus concern lagi-lagi? Sepatu tuh ya paling enggak ada pelindung. Jadi kalau kayak merek yang Alpinstar itu dia ada benar-benar pelindung engsel gini. Kita pemilihan sepatu juga harus benar. Saya pernah patah kaki yang di sini karena pemilihan sepatunya salah pada saat jatuh. Ininya ketarik. Ayah. Harusnya kan ditahan, ada batasnya, nggak boleh lebih. Oke. Jadi pemilihan sepatu juga harus benar-benar bagus, terutama di engsel ini nih harus ya, bagian sini ya, engsel ya. Oke. Harus diikat, dipres. Kalau kayak merek Alpinstar tuh dia ada 2 boots. Oke. Boots yang dalam sama boots luar. Oh gitu. Jadi itu Alpinstar tuh ya? Iya, jadi benar-benar kaki kita tuh diprotek. Jadi pada saat crash atau apa tuh kaki nggak goyang. Kadang kan kita jatuh terbang, posisi kakinya miring atau apa, nah itu yang bahaya. Oh, itu yang 7 jutaan tuh ya? Iya. Nah, itu bisa kayak pemain bola gitu nggak sih, Rey? Maksudnya di custom desainnya gitu misalnya, kalau sepatu? Custom design nggak bisa sih. Misalnya nama Rey gitu nggak bisa ya? Bisa. Kalau custom warna atau apa, pasti bisa. Oke. Kalau custom warna. Warna ya biasanya ya? Bisa. Oke. Jadi kayak mau namain atau apa, pasti bisa. Bisa ya kalau namanya. Oke. Lanjut nih, Rey. Tahun lalu akhirnya Indonesia bisa menghelat MotoGP dan World Superbike di Mandalika. Perasaan seorang Ray Ratu Kores saat mendengar pengumuman itu? Luar biasa ya. Saya kayak mimpi. Oke. Terutama yang bikin saya kayak mimpi itu pada saat saya ke trek Mandalika pertama kali. Oke. Berasa kayak bukan di Indonesia ya. Berasa bukan di Indonesia. Apa tuh, Ray? Kenapa bisa vibe-nya kayak bukan di Indonesia? Kalau kita anak motor, Mas, kalau saya ungkapin dengan kata-kata saya sulit, Mas. Susah ya, speechless berarti. Jadi udah nggak bisa ngomong apa-apa. Udah cakep dah pokoknya gitu ya. Oke. Udah luar biasa, makanya waktu itu saya selalu menyuarakan, ayo kita jaga sirkuit ini. Iya. Jadi biar umurnya bisa bagus, bisa panjang, terus attitude tracknya tolong dijaga, setiap rider yang mau masuk tolong di coach. Jadi benar-benar saya ngomong gitu karena berdasarkan pengalaman. Saya ada di luar, lihat track luar, ya ibarat kita studi banding lah. Iya benar. Oh, setiap mau masuk track ada begini, paling enggak kita tuh mengerti. Jadi biar track ini umurnya bisa panjang dan awet. Oke.
Kalau dari fitur mungkin, dari persiapan, dari marshalnya, fasilitasnya, apakah sudah bagus Mandalika ini? Kalau lihat sih sekarang sih udah bagus ya. Udah bagus ya? Saya lihat yang di Marshall sendiri juga beberapa saya kenal. Oh, masalah teman-temannya Ray juga? Ya, kebanyakan anak motor. Oh, berarti dia gayat komunitas juga ya? Ya, Oke. jadi kalau anak motor mungkin paling enggak kita harus ngasih edukasinya bersama dokter. Oke. Jadi pada saat kan penanggulangan pada saat orang jatuh. Ya. Kalau mungkin Mas pernah lihat lah kalau di jalan raya orang jatuh kan kita dikerubungin, iya. Angkat bener, aja. Bener. Mungkin tadinya nggak kenapa-napa orang itu ya, gara-gara kita ngangkatnya salah dia jadi kenapa-napa. Oh, justru pas ditolong malah dia cedera mungkin ya di situ Iya, ya. makanya kan treatment itu yang perlu dikasih edukasi kalau mungkin di Marshall ya. Jadi kalau lihat di kemarin di Sentul juga sudah mulai bagus. Yap. Di Mandalika, kenapa pada saat mereka jatuh ada box gede tulis dokter. Iya. Dokter yang harus datang. Yang nolonginnya. Udah ada tandanya siapa yang harus datang ya. Nggak sembarangan orang ya. Sembarang orang. Kalau rider itu tidak bangun. Iya. Tapi kalau ridernya bangun bisa didampingin Marshall untuk keluar dari trek. Sama kayak Marquez kan beberapa kali jatuh tuh ya. Nah, kalau dari untuk yang nonton Om Ray, maksudnya fasilitas yang buat di tribun stand atau buat yang di penonton dari tribun-tribun lain, apakah sudah oke? Kalau dengan kondisi sekarang sih ya progres ya. Karena kita nggak bisa bilang udah oke apa belum, karena segala sesuatu hal yang baru tuh pasti ada kurangnya. Ya, trial and error ya. Jadi kayak kemarin sudah jalanin WSBK sama MotoGP. Betul. Nah, dan hari ini juga minggu ini kan WSBK juga. Ya betul. Besok kualifikasi. Saya baca-baca berita, nggak lihat ya. Baca-baca berita sudah ada sedikit pengembangan. Berarti kan dengan adanya penonton datang, adanya event, berarti sudah ada masukan. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Dan itu memang progres sih kalau saya bilang, nggak bisa langsung. Baby step ya. Tapi ya memang ya harus kayak begitu, semua kan butuh waktu, nggak bisa langsung sekali jadi wah. Meskipun sudah wah pun juga pasti nggak bakal bagus juga, pasti masih ada aja yang kurang. Jadi memang butuh waktu. Apalagi ini jangka panjang ya. Tahu saya, maksudnya kita Mandalika dengan MotoGP dan WSBK kan jangka panjang ya. Jangka panjang. Oke. Jadi memang step up-nya pasti ada lah setiap dengan udah mungkin kayak WSBK udah kali kedua nih. Iya. Mungkin abis WSBK ini kan udah ada improve, mungkin ada lagi masukan, kamu harus begini kan. Kita lebih bagus itu kayak banyak pembalap internasional atau penonton internasional datang, pasti dia akan menyuarakan, oh kamu harus begini, kamu harus gini. Dan yang paling penting sih kalau saya bilang edukasi dari penonton. Jangan sampai beres tawuran aja atau sampah. Benar. Karena kan yang udah barang ini dirusakin atau buang sampah sembarangan. Paling enggak itu yang kita harus konsen terus ngasih knowledge ke penonton atau pada saat beli tiket ada rule-rule-nya, jadi mereka juga kalau saya nonton di Mandalika gini loh. Terus mungkin kalau dibilang harus dikasih sanksi dulu kalau ada yang buat salah kali ya. Benar. Jadi orang pun juga ikut menjaga sirkuit ini, karena kan nggak semua orang suka sama Mandalika, pasti ada juga yang nggak suka. Jadi kita harus bangun kepercayaan biar semua ikut menjaga, jangan kita yang ibarat anak motor aja yang menjaga. Ya sama pun dengan stadion bola. Iya. Kalau kita juga nggak ikut jaga, ya siapa lagi? Betul sih. Apalagi itu aset negara kita. Iya, maksudnya kan itu juga apa ya? Dengan bangun sirkuit kan ini mimpi yang terakhir MotoGP 97 ya. 97 terakhir di Indonesia berapa ya? tahun ya? Hampir 20 tahun lebih. 20 tahun lebih baru bisa ada lagi. Kalau kita nggak jaga, masa kita mau nonton MotoGP ke negara orang terus? Iya, bener sih. Kapan? Iya bener ya. Berarti sebesar itu impact sirkuit Mandalika dibangun di Indonesia ya. Iya. Re ya. Oke, mungkin terakhir Re. Kalau kita lihat masyarakat Indonesia dengan MotoGP dan WSBK nggak terlalu common.
kalah, mungkin banyak yang bilang kalah pamor dengan sepak bola dan bulu tangkis yang memang historinya lebih kuat dengan negara kita. Nah itu bagaimana versi Ray Ratu Kore agar awareness itu meningkat gitu? Kalau ngomong banyakan penonton bola sama bulu tangkis, saya bilang sih nggak juga ya. Nggak juga ya? Nggak juga, karena kalau dilihat kemarin MotoGP, hampir semua, mungkin Mas pun juga sama, lihat teman-teman bikin statusnya di Lombok. Iya sih benar. Ada teman nggak bikin status nonton bola di GBK? Jangan kan? Oh iya benar. Jadi kayak nggak bangga gitu nonton bola ya, nonton MotoGP malah bangga ya. MotoGP itu bangga, apalagi Mandalika nih yang saya tahu ya. Iya. Semua ada. Iya. Wisatanya ada, pantainya pantai ada. Jadi gunung Mas, Sembalun ada juga. Jadi yang udah saya pergi balapan itu udah untuk wilayah Asia mungkin udah semua ya. Oh, oke. Kayak Sepang udah tuh dari hotel, sirkuit. Oh nggak ada wisata apa-apa Sepang tuh? Buriram juga sama. Palingnya mall aja, kalau mall kan sama. Iya. Kalau di Mandalika kan pantai ada, gunung ada. Maksudnya yang terdekat dengan trek ya. Kalau bukit kan mungkin agak sedikit jauh ya. Iya, mungkin agak jauh. Tapi kalau kayak wisatanya tuh dapat. Jadi kita habis balap, kayak kemarin saya latihan aja, belakang hotel saya view-nya pantai. Akhirnya saya nongkrong, refresh pikiran. Iya, benar. Makanya kayak WSBK tuh boleh dilihat, bukan saya aja, boleh dilihat. Semua pembalap MotoGP saya lihat di Instagram, kalau balap di Mandalika pasti dia upload kegiatan dia di pantai. Iya. Kalau di sirkuit lain nggak ada. boleh dicek, dan itu sudah mungkin kalau kayak tahun lalu karena pertama orang bangga-banggain. Tapi saya lihat yang WSBK kemarin ada yang posting main selancar, ada yang posting main bola di pantai. Ada yang posting lagi di atas gunung, ada yang posting naik-naik motor. Di negara lain mereka nggak ada yang kayak gitu. Saking lengkapnya itu Mandalika ya, Re. Ada semuanya. Mereka benar-benar balapan sambil menikmati libur. Iya, liburan sambil balapan, libur sambil kerja berarti ya. Kayak ada beberapa pembalap yang saya lihat WSBK tuh dia H-14 dia udah ada di Indonesia. Wah gile. Dia banyak habisin waktu di Bali, Lombok seperti itu untuk menikmati libur sebelum balapan. Oke. Iya, 14 hari spare-nya ya. Iya, bisa keliling-keliling benar luar biasa. Makanya kan pengennya ya itu biar semua orang ikutlah. Nontonlah gitu ya. Nonton dan jaga. Dan jaga, teman-teman. Jadi biar sirkuit ini jadi orang luar datang, penonton Indonesia tuh ramah-ramah, tertib. Jangan rusuh. Iya. Betul. Soalnya kan kalau di kita, ya maaf kata, kayak kemarin itu beritanya di luar, sudah sampai di luar juga dengar. Perkara bola, perkara yang lain. Itu jadi itu jangan sampai image itu jadi menyebar ya ke dunia balap juga gitu ya. Tapi kalau di balap sih lihat selama ini sih mungkin ada lah ketegangan itu, kayak fansnya Marquez, fansnya Rossi, pasti ada gitu. Pasti tapi ada tuh. Ya selama ini nggak sampai ini. Baku hantam sih nggak baku hantam, aman. Alhamdulillahnya gitu ya. Oke, mungkin final statement dari Ray Ratu Kore, harapan tentang dunia balap di Indonesia. Harapan tentang dunia balap di Indonesia, berharapnya maju terus dunia otomotif, maupun motor maupun mobil, dan ayo kita sama-sama jaga sirkuit yang ada di Indonesia untuk terus berkembang. Oke, selalu jaga sirkuit di Indonesia, Mandalika, Sentul dan lain-lain, dan jaga asetnya, rubah mindset masyarakat internasional bahwa orang Indonesia itu ramah dan penontonnya tertib. Mantap. Oke, kira-kira begitu dulu. Ray, aku mau lihat-lihat dulu nih workshop-workshopnya. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di Mandalika ya, Ray.